be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, percintaan, dan perselingkuhan. Nah, kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai beberapa tipe istri tidak jujur atau perilaku istri tidak jujur terhadap suami. Nah, ketidakjujuran tentunya adalah hal yang paling dibenci oleh siapapun, karena ketika sudah ketidakjujuran menjadi satu kebiasaan, maka semuanya akan berdampak kurang baik ketika menuju keharmonisan rumah tangga. Namun gak ada salahnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di channel Kang Kumis tentunya. Baru kemarin saya katakan bahwa di dalam diri manusia, ketika hal yang paling berharga dalam hidup ketika kita mau kaji lebih dalam adalah kejujuran. Maka ketika seorang istri atau siapapun sudah tidak jujur terhadap seseorang, maka tipis harapan untuk semuanya menjadi baik. Karena di sini tentunya ketidakjujuran banyak dampak-dampak yang memang bersifat merugikan. Artinya sebetulnya adalah merugikan kedua belah pihak. Di sisi lain, ketidakjujuran Anda sudah membohongi diri Anda sendiri. Nah, kemudian di satu sisi Anda juga secara tidak langsung sudah membohongi orang lain. Ini ada dua kerugian sekaligus ketika seseorang berbohong kepada seseorang. Ini. Kemudian ketertutupan atau selalu semuanya serba rahasia. Ini membuat pasangan menjadi pusing. Akhirnya karena dia tidak tahu sih apa sebetulnya yang menjadi kemauan pasangan, karena semuanya serba privacy, semuanya serba tertutup. Ini adalah hal yang sulit. Nah, padahal untuk memahami apa yang menjadi keinginan seseorang tentunya di sini dibutuhkan komunikasi agar timbul tahu sama tahu apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak. Artinya biasanya adalah bagaimana keinginan kedua belah pihak menjadi keinginan bersama. Tentunya ketika ini sudah ada keterbukaan antara pasangan, hal ini adalah hal yang mudah ya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga jauh lebih harmonis. Artinya semuanya serba diskusi. Jadi tidak ada lagi ketertutupan ya. Jadi masing-masing tentunya tahu apa yang menjadi keinginan dan cita-cita hidup lebih harmonis ke depan. Yang ketiga, dia sering ingkar janji terhadap suami. Ini, ingkar janji adalah hal yang sangat-sangat tidak diinginkan ya. Tentunya ketika kita sudah janji dengan seseorang, kemudian orang tersebut ingkar janji, itu adalah kekecewaan yang timbul. Ketika di dalam hati kita, di dalam pikiran kita sudah ada yang namanya kekecewaan, itu sulit kita untuk berpikir positif tentang dirinya. Artinya memang di situ secara tidak langsung mau tidak mau kita menjadi berpikir negatif tentang orang tersebut. Ya, yaitu orang yang sudah ingkar janji terhadap kita. Kemudian yang keempat, ini selalu menentang perintah suami. Padahal ini adalah hal yang tidak diperbolehkan. Artinya tentunya di sini ketika kita ingin betul-betul menjadi keluarga harmonis, suami pun tidak akan memerintahkan hal-hal yang memang dilarang aturan, baik aturan secara agama maupun aturan secara negara. Jadi ketaatan istri di sini pun tentunya punya batasan-batasan tertentu. Ketaatan di sini adalah untuk menciptakan kenyamanan dalam lingkup rumah tangga yang ia bina. Ini. Kemudian yang kelima adalah hilangnya rasa rindu terhadap pasangan. Ini. Artinya ketika suami berangkat bekerja, punya pulang, ia pun tidak ia hiraukan lagi. Artinya sudah masa bodoh, ya. Ini adalah hal yang memang tidak patut dilakukan oleh siapapun. Karena kepedulian di sini tentunya sangat dibutuhkan, karena dengan kepedulian bisa menciptakan kenyamanan. Artinya saling memahami satu sama lain. Nah, ini. Di sini ketika seorang istri sudah tidak lagi punya rasa rindu, tidak lagi punya rasa cinta, berarti kan memang kasih sayangnya sudah tidak ada sama sekali. Ini kan kasihan ya.
Nah, di sini ada satu hal lagi yang keenam, ya, yang paling menyakitkan seandainya ini terjadi dalam rumah tangga kita, yaitu istri cuek ketika suami sakit. Ini kan sudah mengerikan sekali bagaimanapun awalnya, ya. Tentunya di sisi lain, kalau toh bicara keburukan, tentunya semua orang punya keburukan. Namun ketika bicara kebaikan, semua orang punya kebaikan, ya. Karena ada dua sisi yang berlawanan, artinya ada kebaikan, ada keburukan. Di situ kita sebagai manusia memang diberi wewenang, otak, akal, pikiran, dan hati untuk mempertimbangkan semua itu. Artinya ketika memang sulit, ya, ketika kita mau menilai seseorang dari sisi buruk, maka seakan-akan orang tersebut tidak punya kebaikan. Jadi ketika kita menilai seseorang selalu berbaik sangka kepada seseorang, maka yakinlah bahwa banyak kebaikan yang tersimpan di balik keburukan yang ada. Ya, kalau bicara dosa, keburukan, tidak ada orang yang tidak punya dosa dan tidak punya keburukan. Ya, ini hal yang harus kita tahu. Kemudian tanda yang terakhir, dia sama sekali tidak pernah bergias untuk suaminya. Ya, tidak lagi mau bersolek untuk suami, artinya dia cuek dengan penampilan. Nah, kalau kita mau kaji lebih dalam sebagai seorang istri, tentunya ketaatan di sini, ya, ketaatan seorang istri pun sudah menjadi suatu kewajiban. Dan di samping kewajiban di sini tentunya sesuatu yang wajib memang berpahala. Ini kalau kita lihat dari sisi-sisi religius tentunya. Nah, ketika kepedulian yang seharusnya dilakukan untuk pasangan lalu tidak satu pun ia lakukan sebagai seorang istri, maka jelas itu mungkin bisa digolongkan bahwa istri tersebut sudah merupakan istri durhaka terhadap suami. Nah, teman-teman, ini hanyalah sekedar gambaran bahwa ini semua tidaklah terjadi pada kehidupan rumah tangga Anda, karena saya yakin Anda adalah keluarga yang bahagia, senantiasa bisa bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa bersyukur dengan apa yang Anda nikmati saat ini. Saya yakin Anda bisa melakukan yang terbaik untuk Anda dan keluarga Anda tentunya. Dan salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima kasih.